Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebab itu, sambut dan sembahlah Tuhan. Nyatakanlah kesediaanmu untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, bermazmur dan pujilah namanya. Kuduskanlah ibadahmu supaya berkenan kepadanya. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 5, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita sekalian hanyalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan ibadah yang baik. Berilah kami damai, agar kami dapat merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jaga dan lindungi serta beri kekuatan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Nats pembimbing. Nats pembimbing dalam ibadah minggu terambil dari Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama dan kedua. Ke-10 firman Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Doa pengakuan dosa, jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, karena kelemahan dan kejahatan kami sering menyia-nyiakan anugerah kasih-Mu, sehingga perbuatan kami tiada yang jadi pujian. Namun Engkau masih memperdulikan kami, sehingga Engkau berkenan memanggil kami datang kepadamu. Kami sudah mendengar dan mengetahui rencana keselamatan-Mu bagi setiap orang yang dalam tobat, rela menyambut uluran tangan-Mu yang panjang sabar itu di dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal menjadi pendamaian kami kepadamu. Namun kami tidak akan cukup kuat untuk mempertahankan pengetahuan itu terhadap pengaruh-pengaruh duniawi, karena nafsu dan selera kami
berpaut kepadanya. Karena itu Tuhan Allah, tariklah kami kepadamu, dan bimbinglah kami pada jalan-jalan-Mu, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan dosa, amanat hidup baru. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Roma 3 ayat 23-25a. Segala kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dan kesaksian kita. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam minggu kedua sesudah Pentakosta saat ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Almanak Kristen Indonesia Baki yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat 8 yang mengambil tema kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita mohon bimbingan serta terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau menerangi hati kami seluruh jemaat-Mu di dalam minggu kedua
sesudah Pentakosta saat ini. Kami sekalian jemaat akan membaca dan merenungkan firman Allah. Untuk itu, kami mohon, karuniakanlah kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, agar kami, seluruh jemaat-Mu, boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8 menyatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita sekalian di minggu kedua sesudah Pentakosta. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom. Sidang jemaat POK Gereja Lahai yang Tuhan Yesus kasihi. Siapakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mempunyai talenta? Siapakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mempunyai karunia? Jawaban Alkitab secara gamblang menjelaskan bahwa setiap orang percaya, siapapun juga dia, mempunyai talenta. Setiap orang percaya, siapapun dia, mempunyai karunia. Jadi, saudara-saudara, jangan ada di antara jemaat yang mengatakan bahwa saya tidak punya talenta atau saya tidak punya karunia. Tidak. Semua kita, seluruh jemaat, seluruh orang percaya pasti mempunyai talenta, pasti mempunyai karunia. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 dan surat 1 Korintus pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang percaya Tuhan berikan karunia. Setiap orang percaya Tuhan anugerahkan talenta. Memang talenta atau karunia masing-masing orang, setiap anggota jemaat mungkin tidak sama. Ada yang mempunyai talenta 5, ada yang mempunyai talenta 3, ada yang punya 1, dan sebagainya. Ada yang diberikan karunia mengajar. Ada yang diberikan karunia memimpin, melayani, berglosolali atau berbahasa roh, dan lain-lain. Di dalam jemaat, saudara-saudara, ada pula yang diberikan talenta atau karunia menyanyi. Ada jemaat yang diberikan karunia atau talenta bermain musik. Ada juga anggota jemaat yang diberikan karunia atau talenta melukis, mendekor, melatih paduan suara, tukang batu, atau tukang bangunan, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, talenta-talenta yang kita miliki itu, karunia-karunia yang Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya miliki tersebut, pada hakikatnya sesungguhnya merupakan kelebihan ataupun kelimpahan yang Tuhan Allah karuniakan, yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, yang penting firman Allah katakan supaya talenta-talenta atau karunia-karunia tersebut jangan disimpan. Talenta-talenta atau karunia-karunia tersebut jangan dipendam sehingga mati dan tidak berkembang. Jangan.
Sebaliknya, Alkitab mau katakan agar talenta-talenta yang ada pada kita, karunia-karunia yang ada pada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya dikembangkan, dimanfaatkan, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih, bacaan Alkitab kita pada minggu kedua sesudah Pentakosta saat ini, dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Kalau kita mau perhatikan dan renungkan dengan baik, perikop firman Tuhan saat ini memperlihatkan bagaimana Yesus yang berlimpah dengan karunia, yang berlimpah dengan kasih, hikmat, dan pengetahuan. Di mana di dalam kelimpahannya itu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi, bukan hanya di kota-kota saja Yesus berkeliling, tidak. Tetapi juga Yesus berkeliling di desa-desa untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya adalah, apakah yang Yesus lakukan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang? Perikop firman Tuhan saat ini, khususnya di Matius 9 ayat 35 menyatakan bahwa secara garis besar ada 3 pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pertama adalah mengajar. Yesus mengajar supaya semua orang, termasuk kita semua, mempunyai hikmat, mempunyai pengertian tentang mana yang benar dan mana yang salah, tentang mana yang baik dan mana yang jahat, tentang mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita diajar supaya mengerti dan memahami hal itu. Yang kedua, pekerjaan yang Yesus lakukan adalah memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Evangelion, kabar sukacita. Kabar baik apa? Kabar gembira apa? Jawabannya adalah kabar baik bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Kabar sukacita bahwa Allah begitu mengasihi seluruh umat manusia. Sehingga karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga,
Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oleh karena itu, di dalam Injil Matius pasal 11, ayatnya yang ke-28, firman Tuhan katakan demikian. Injil Matius 11, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku, dari ketiga pekerjaan yang Yesus lakukan tersebut, jelaslah bahwa misi Tuhan Yesus adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Di dalam Injil Matius pasal 20, ayatnya yang ke-28, firman Tuhan nyatakan begini. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selanjutnya, Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, termasuk mengutus kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya untuk melayani juga. Mengutus Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya untuk menjadi berkat juga. Pertanyaannya, mengapa kita semua murid-murid Yesus dipanggil dan diutus untuk melayani? Jawabannya ada pada Matius 9 ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan katakan demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus kita murid-muridnya. Karena tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Kemudian, apa dasar kita melayani Tuhan? Apa dasar kita melayani sesama dan jemaat? Dasarnya adalah karena Tuhan kita, Yesus Kristus, terlebih dahulu telah melayani kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu telah melayani saudara-saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan katakan telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sehingga kita, semua orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, melayani Tuhan memang tidak mudah. Melayani Yesus memang tidak gampang. Banyak tantangan,
banyak godaan, banyak masalah dan pergumulan-pergumulan. Oleh karena itulah, kepada kita masing-masing, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan memberikan talenta atau karunia. Kepada kita masing-masing Tuhan memberikan kelimpahan atau kelebihan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ada yang diberikan kelimpahan rejeki. Ada yang diberikan kelebihan fisik dengan tenaga yang kuat. Ada yang diberikan karunia mengajar, memimpin, menyanyi, bermain musik, dan sebagainya. Saudara-saudara, semua talenta, semua karunia, semua kelimpahan atau kelebihan yang berbeda-beda tersebut bukannya untuk berjalan sendiri-sendiri dengan keegoisannya masing-masing. Bukan. Tetapi sebaliknya, semua talenta, semua karunia, semua kelimpahan atau kelebihan yang berbeda-beda itu, tujuannya satu, tujuannya sama, yaitu untuk saling melengkapi dan saling melayani antara yang satu dengan yang lain. Ibarat suara sopran, suara alto, suara tenor, dan bass yang berbeda-beda. Namun semuanya mempunyai keunikan. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekhasan masing-masing. Apabila suara-suara tersebut berjalan sendiri-sendiri dengan keegoisan masing-masing, maka lagu yang dinyanyikan pasti akan fales. Lagu yang dinyanyikan pasti akan sumbang. Namun, apabila suara sopran, suara alto, tenor, dan bass yang berbeda-beda itu dipadukan dalam suatu paduan suara, maka akan tercipta suatu lagu yang merdu, lagu yang indah, lagu yang sedap didengar untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita merespons firman Tuhan dengan memuji Allah dari PKJ nomor 140, bait 1 dan 3. Segala diatasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman
asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Pengakuan iman, jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di seluruh abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah yang melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari firman Tuhan Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat, bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 05100100229564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui Sekretaris Gereja pada hari Selasa pukul 13 sampai 17 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Saat kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 150 bait 1 dan 3. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala rahmat dan karunia. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karena siapakah kami ini, sehingga kami dapat memberi kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami ini. Bukalah hati kami dengan roh yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu.
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang pelayanan dan kesaksian. Penambahan pendeta pembantu. Menindaklanjuti hasil rapat jemaat dan rapat kerja POUK Gereja Laharoy, serta hasil rapat majelis jemaat tanggal 20 Mei 2020. Bersama ini kami sampaikan kepada jemaat bahwa penambahan pendeta pembantu TUG di POUK Gereja Laharoy akan segera diproses majelis jemaat sesuai dengan ketentuan dalam pedoman kerja pendeta yang ditetapkan majelis jemaat dan disahkan oleh MPH PGW DKI Jakarta. Mohon dukungan dan doa jemaat. 2. Bidang sekretariat. Dengan diizinkannya beribadah kembali di gedung gereja oleh Gubernur DKI Jakarta, maka dengan mengacu kepada himbauan PGI atas nama PGW DKI Jakarta, serta sesuai hasil rapat pada hari Minggu 7 Juni 2020 yang dihadiri oleh pendeta dan majelis jemaat serta komisi bapak-bapak, komisi wanita Dorcas, komisi sekolah minggu, dan komisi muger. Bersama ini kami sampaikan kepada jemaat hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah minggu pagi dan sore di gereja akan dimulai pada hari Minggu 5 Juli 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan RI tanggal 20 Mei 2020 dan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut. A. Jumlah jemaat yang akan beribadah pada minggu pagi dan sore disesuaikan dengan kapasitas gereja setelah dilakukan pembatasan tempat duduk. B. Selama masa ibadah new normal, anak-anak di bawah umur 10 tahun tidak diperbolehkan masuk ke ruang ibadah. C. Tempat duduk para lansia disediakan paling depan terpisah dari jemaat yang masih muda. D. Setiap jemaat mengambil tempat duduk yang diatur oleh majelis dan tidak menduduki kursi yang bertanda silang. E. Setiap jemaat pada saat akan memasuki pekarangan gereja wajib mengukur suhu tubuh yang akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh majelis jemaat. Apabila suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan memasuki ruang gereja dan dihimbau untuk kembali ke rumah atau berobat. F. Setiap jemaat wajib cuci tangan pada tempat yang telah disediakan dan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang gereja. G. Setiap jemaat wajib menggunakan masker baik di luar maupun di dalam gereja. H. Durasi ibadah maksimum 1 jam. I. Selama ibadah tidak ada pengisi pujian, solo, vokal grup, dan paduan suara. J. Kantong persembahan yang diedarkan 1 kantong dan dipandu langsung oleh petugas yang telah ditunjuk. K. Selama ibadah berlangsung, ruang gereja tidak menggunakan AC dan seluruh pintu jendela dibuka. L. Setelah ibadah selesai, pendeta dan majelis jemaat bertugas hanya menyampaikan salam dari depan mimbar dan tidak bersalaman di depan lobi gereja. M. Sebelum ibadah minggu pagi dan sore dilaksanakan, gedung gereja wajib disemprot dengan disinfektan. 2. Untuk efektifnya pelaksanaan ibadah di gereja tersebut, majelis jemaat akan membentuk tim gugus tugas protokol kesehatan dengan melibatkan majelis jemaat, komisi bapak, komisi wanita Dorcas, komisi sekolah minggu, komisi bunger, dan karyawan gereja. 3. Bidang kategorial dan non-kategorial. Sesuai hasil rapat tanggal 7 Juni 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi sekolah minggu. A. Ibadah sekolah minggu di gereja ditutup sampai dengan bulan Desember 2020 dan atau setelah pemerintah secara resmi memperbolehkan seluruh sekolah formal dibuka kembali. Dengan demikian, Komisi Sekolah Minggu akan mempersiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu di rumah melalui live streaming. B. Persiapan guru-guru sekolah minggu
akan kembali dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur oleh pengurus Komisi Sekolah Minggu. 2. Kegiatan pendalaman Alkitab, ibadah-ibadah komisi, dan latihan paduan suara untuk sementara ditiadakan sampai waktu pemberitahuan lebih lanjut dari majelis jemaat. 3. Komisi-komisi yang akan berakhir pada masa periodenya akan dibentuk dan dikukuhkan oleh majelis jemaat periode 2020 sampai 2024. Untuk itu, masa tugas pengurus komisi yang akan berakhir diperpanjang sesuai dengan terbentuknya pengurus baru yang dikukuhkan. 4. Panitia pembangunan rumah pastori. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Agung dan Pengasih, pembangunan rumah pendeta PAUK Gereja Laharoi sudah sampai pada tahap akhir, namun belum bisa dilanjutkan karena kendala sebagai berikut. A. Masih membutuhkan dana sekitar 120 juta. B. Adanya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang tidak diketahui kapan berakhir. Untuk itu, maka dengan segala hormat panitia memohon kepada jemaat maupun pihak lain untuk bersedia dengan ikhlas dan sukarela membantu serta mendukung kekurangan dana tersebut yang dapat ditransfer ke rekening panitia sebagai berikut. Mandiri, Jakarta, Gedung Sukovindo, dengan nomor rekening 124 00 097 25046 atas nama Bapak Adian Gogo Hutagalung. Bukti transfer agar berkenaan disampaikan kepada bendahara panitia melalui nomor WA 0812 9345 072. Atas perhatian dan partisipasi jemaat, panitia mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Pendeta jemaat dan majelis jemaat PAUK Gereja Laharoi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga dalam Tuhan Yesus atas kasih setia yang Engkau karuniakan bagi pribadi lepas pribadi, bagi rumah tangga, keluarga lepas keluarga di dalam jemaat-Mu. Bahkan untuk seluruh jemaat yang memungkinkan kami ada dan hidup sampai dengan sekarang ini. Di dalam syafaat kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah. Kami berdoa bagi anak sekolah dan anggota jemaat yang mencari pekerjaan, serta yang belum mendapatkan jodoh atau menikah. Kami juga berdoa bagi keluarga yang merindukan memiliki momongan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Tiur Masilitonga Boruna Baban, Bapak Peginting, Ibu Mariana Sitinja, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Diki Kurniawan, Ibu Foni Danci, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian, Bapak Permin Sitorus, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan menjamah
memberkati obat-obat yang diminum dan perawatan yang dilakukan, agar dengan berkat dan jamahan dari Tuhan Yesus, saudara-saudara kekasih kami ini tetap boleh kokoh dan kuat di dalam iman, dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan mohon petunjuk, bimbingan, serta kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanan bagi jemaat di Lahai, khususnya di dalam mengemban persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan memberkati semuanya. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Tuhan berkati. Demikian juga bagi penyelesaian pembangunan rumah pendeta POK Gereja Lahai yang juga sedang berlangsung. Tuhan juga melengkapi dan memberkati. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan juga PGI wilayah DKI Jakarta dengan gerakan oikumenenya lewat gereja-gereja di dalam jajarannya menuju gereja yang esa di Indonesia. Demikian juga kami mohon pengasihan Tuhan atas bencana pandemi COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati pemerintah bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tim medis yang terlibat di dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien COVID-19, agar dikuatkan dan diberi kemampuan ekstra di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Demikian juga pasien yang sedang sakit, dengan urapan Tuhan dapat disembuhkan. Keluarga yang kehilangan anggota keluarga, Tuhan kuatkan dan hibur. Dan biarlah kami mohon, kiranya jemaat Tuhan, Engkau berkenan jauhkan dari penularan COVID-19 ini. Akhirnya, kami jemaat-Mu tidak pernah lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas kekuatan, kesehatan, rezeki yang Tuhan karuniakan, termasuk atas pertambahan usia perkawinan maupun pertambahan usia kelahiran bagi seluruh jemaat-Mu di dalam kurun waktu tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2020. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau lengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami, yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kepada kami semua berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memuji nama Tuhan lewat nyanyian pengutusan dari PKJ 183, bait yang pertama dan kedua. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiadakan. Berita teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Congkakmu dan tetaplah percaya, tetaplah Yesus Tuhanmu karyamu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiadakan. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang tinggallah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dengan damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat Teduh. Saat Teduh selesai. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia, mari wabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan